Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini ya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 49. Mari kita lihat firman Tuhan. Kejadian pasal 49. Kita lihat ini bagaimana sebelum Yakub meninggal dunia dia menyampaikan berkat ya kepada anak-anaknya, ya, berkat yang akan didapatkan oleh anak-anaknya. Di ayat pertama berkata begini: kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Jadi Yakub akan memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang akan dialami anak-anaknya dari 12 suku Israel ya. 12 suku Israel. Nah, kita akan coba lihat salah satu berkat kepada Yehuda. Ya, mulai dari ayat 8 saya akan membaca ayat 9, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, ya, ayat 9 Bapak Ibu. Yehuda adalah seperti anak singa kepala. Engkau naik ke kota yang tinggi, hai anakku. Ia melihara dan babi seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangun negerimu? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dua belas bersama-sama. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Amin. Ya, kita tidak bisa membahas semua pada pagi hari ini untuk anak-anak daripada Yakub, tapi satu hal yang kita mau lihat bagaimana Yehuda. Ya, menarik, justru Yehuda yang akan tampil sebagai pemimpin, ya, bukan Yusuf. Ya, walaupun kita sudah melihat perjalanan Yusuf sangat bagus, sangat indah, luar biasa, dan dalam mimpinya Yusuf itu rupanya sampai kepada pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel, ya, mereka ke Mesir. Jadi mimpi tergenapi dalam Yusuf sampai ke batas di Mesir. Tetapi untuk nanti semua kita melihat bahwa saudara-saudaranya akan menyembah kepada dia adalah justru kepada Yehuda. Nah, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ya, jadi kalau kita paralelkan seperti mimpinya Yusuf, ya, Yusuf di mana saudara-saudaranya ya sujud kepada Yusuf, dan mimpi itu tergenapi itu sampai di titik Mesir, di Mesir ya. Sampai kepada pemeliharaan Tuhan, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi untuk masa yang akan datang, justru nanti semua saudara-saudaranya ya tunduk bukan kepada Yusuf tetapi kepada Yehuda. Nah, siapakah gerangan yang akan menggenapi nubuatan ini? Ya, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Jadi ada memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, siapa yang sering kita dengar sebutan singa dari Yehuda?
Ya, singa dari Yehuda, ya. Yesus, ya, itu sebutan singa dari Yehuda seringkali ya disebutkan kepada Yesus. Jadi keturunan Yehuda. Ya, dia seorang yang hebat, gagah perkasa, ya. Nah, dia seorang pemimpin, dia raja. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ya, tentu tidak akan ada yang berani membangunkannya. Ya, karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Ya, di dalam Bilangan 24 ayat 9 kalau kita lihat ya tentang bagaimana ia meniarap sebagai dilambangkan sebagai singa itu, dikatakan begini, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Nah, rupanya ini sebutan juga ya kepada Abraham. Ya, Abraham, Ishak, Yakub. Siapa yang berani mengusik Abraham, Ishak, Yakub, ya dia akan bermasalah, dia akan mengalami malapetaka. Berani mengutuk Israel, ya maka orang itu akan terkutuk. Nah, dan itu diwariskan kepada Yehuda. Nah, sampai kepada keturunannya nanti. Nah, siapakah ya pribadi yang kalau mengutuk atau kalau tidak percaya nanti kepada dia, ya dia akan mengalami kebinasaan. Nah, ini digenapi kepada Yesus. Ya, jadi orang yang sujud datang kepada Yesus akan diselamatkan, tetapi orang yang nggak percaya kepada Yesus, tidak sujud kepada Yesus, dia tidak akan mengalami keselamatan. Ya, jadi dari Yehuda. Nah, ayat 10 dipertegas lagi di sana. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sampai kepada penggenapan semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut akan berteluk, ya akan menyembah Yesus. Nah, siapakah dia? Ya, singa dari Yehuda. Siapakah dia yang pemegang tongkat kerajaan itu? Dia adalah Yesus. Nah, dia haruslah keturunan dari Yehuda, bukan dari yang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku ya yang akan menjadi pemimpin masa yang akan datang itu, raja di atas segala raja adalah dari keturunan A, B, C, D, suku A, B, C, D, itu tidak masuk kriteria. Ya, jadi yang masuk kriteria dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas adalah dari keturunan Yehuda, ya. Yehuda, tongkat kerajaan tidak akan beranjak. Ia akan menempatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Ini menunjukkan bagaimana Yehuda diberkati oleh Tuhan. Yehuda akan menjadi berkat, walaupun nanti perjalanan hidupnya kita lihat untuk mencapai penggenapan daripada nubuatan ini, ada juga kegagalan, ada kelemahan daripada Yehuda. Ya, ada kelemahan daripada Yehuda, tetapi kita melihat tetap apa yang sudah disampaikan oleh Yakub, ya, itu adalah kebenaran, itu adalah firman Allah, itu adalah nubuatan, dan itu tergenapi. Dari sisi kita sekarang jelas melihat data-data atau fakta-fakta Alkitab, sejarah menunjukkan apa yang disampaikan oleh Yakub telah tergenapi, bahwa singa dari Yehuda, tongkat kerajaan itu jelas itu ada pada Yesus. Yesuslah raja di atas segala raja. Dialah ya yang akan disembah ya baik oleh bangsa Israel
maupun bangsa-bangsa lain. Orang yang datang kepada Yesus, yang menyembah Yesus, dia akan memperoleh keselamatan. Tetapi yang menolak Yesus, ya, yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan mengalami keselamatan. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia sebagai Mesias, dia sebagai raja di atas segala raja, dia yang diurapi tetapi bukan dari keturunan Yehuda, itu keliru, itu sesat, ya, itu tidak benar. Jadi dikatakan tidak beranjak dari Yehuda, yang artinya adalah keturunan Yehuda. Dan ini nanti digenapi setelah kita akan belajar nanti bagaimana masa raja-raja setelah mulai dari Raja Daud, ya, Raja Daud, kemudian Salomo, dan seterusnya, raja-raja di selatan atau raja-raja Yehuda, semua dari suku Yehuda. Karena nanti akan kita lihat bahwa bangsa Israel akan pecah menjadi dua, ya, kerajaan utara dan selatan itu, ya, atau 10 suku dan 2 suku yang di selatan. Nah, 2 suku yang di selatan atau kerajaan Yehuda, raja yang memimpin adalah raja dari keturunan Yehuda, yang nanti penggenapannya semua sampai kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi jelas sekali nubuatan ini telah digenapi. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci, dalam hal ini disampaikan oleh Yakub, nah itu semua tergenapi. Jadi jangan kita meragukan tentang pribadi Yesus Kristus. Dialah singa dari Yehuda itu. Dia pemimpin, dia raja di atas segala raja, dan dia memenuhi kriteria itu karena dia adalah keturunan dari Yehuda. Ya, singa dari Yehuda dikatakan. Dia seorang yang berkuasa, ya, dan kita melihat bahwa setiap pribadi, setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang menyembah Yesus, yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh keselamatan. Tetapi orang-orang yang menolak dia, ya, yang mencoba melawan dia, mau mencoba menghujatnya, ya, akan mengalami malapetaka, akan mengalami celaka, ya. Dan yang terlebih adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus, dosa mereka tidak terselesaikan karena hanya Yesus, hanya melalui Yesus, ya, dosa manusia ini terselesaikan. Dan untuk itu pun Yesus mati di kayu salib, ya, darahnya itu menyucikan, menguduskan setiap orang yang berdosa yang datang kepada dia. Kita bersyukur, kita menyembah dia, dan setialah sampai garis akhir, ya, bahwa jangan pernah meragukan ketuhanan daripada Yesus. Jangan pernah meragukan bahwa dialah raja di atas segala raja. Dia juga yang akan kita nantikan, bahwa dia akan datang kedua kali, yang akan menunjukkan penggenapan semua firman ini, bahwa semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut akan berteluk menyembah dia. Dialah raja di atas segala raja. Tongkat kerajaan itu ada di tangannya, digenapi. Dia dari keturunan Yehuda, ya, dia keturunan Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita waspada jika ada pengajar-pengajar lain yang mengatakan bahwa Mesias, Kristus, Yesus ada di sana, ada di sini, dan mengaku tetapi bukan keturunan Yehuda. Jangan percaya. Ya, itu salah satu. Jadi bukti bahwa, ya, firman ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus, tidak sia-sia kita beriman kepadanya, karena dialah satu-satunya jalan menuju surga. Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa itu. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.